Menjadi kota tertua nomor 2 se-Indonesia dan beberapa kali menduduki peringkat pertama kota tertoleran se-Indonesia, Kota Salatiga kaya akan ragam cerita sejarah dan budaya. Keberagaman tersebut juga dipengaruhi oleh etnis Tionghoa yang telah menetap di Salatiga sejak abad ke-18, dengan banyak dari mereka yang terlibat dalam perdagangan dan usaha kecil. Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu ada di Salatiga mengakui peran penting mereka dalam perkembangan ekonomi lokal. Sejak zaman dahulu, kuliner sudah dijadikan salah satu alat untuk berdiplomasi. Begitu juga yang dilakukan oleh para etnis Tionghoa kepada pemerintah Hindia Belanda, yaitu dengan menyajikan minuman tradisional wedang ronde ketika sedang berdiskusi atau bernegosiasi. Minuman ini awalnya berasal dari negeri Cina yang bernama Tang Yuan, namun telah mengalami banyak modifikasi pada bahan baku pembuatannya. Orang Belanda pada saat itu menyebutnya dengan sebutan ronde yang berarti bulat. Perpaduan budaya terjadi pada olahan minuman ini adalah ketika adanya penambahan rempah khas Nusantara yang ikut menjadi bahan baku utama dalam proses pembuatannya. Sehingga terjadilah perubahan rasa, yang awalnya hanya manis dan gurih, menjadi ada sensasi rasa pedas yang didapat dari jahe. Bahan baku rempah-rempah yang lainnya pun banyak tersedia di pasar tradisional Salatiga sejak era Hindia Belanda hingga saat ini. Minuman ini sangat cocok dengan kondisi wilayah Salatiga yang berhawa dingin dan sejuk karena berada di kaki Gunung Merbabu. Seiring berjalannya waktu, akhirnya olahan kuliner ini berkembang di Salatiga dengan nama wedang ronde. Terdapat satu warung yang menjajakan wedang ronde yang sangat terkenal dan telah menjadi legendaris di Salatiga. Warung tersebut dikenal dengan nama Ronde Jago. Di tempat ini, kita bisa menikmati hangatnya wedang ronde dengan cita rasa khas dan unik yang tidak dimiliki oleh warung ronde di tempat lain. Cikal bakal nama Jago sendiri berasal dari warung yang dulunya tidak hanya berjualan ronde, namun juga merupakan agen jamu jago terbesar dan pertama di Salatiga. Sampai saat ini para pelanggan menyebutnya dengan sebutan Ronde Jago. Perkenalkan, saya Joni Indrayanto, generasi ketiga dari Ronde Sekoteng Jago Salatiga. Sampai saat ini, Ronde Jago sudah berumur 64 tahun. Tapi sebelumnya kita nggak pakai nama Ronde Jago. Dulu tuh namanya Ronde Sekoteng Salatiga. Itu dirintis dari kakek saya pada tahun 1945 sampai 1948, dirintis oleh kakek saya yang bernama Ho Chin Kim. Itu dengan dagang kelilingnya. Dagang keliling itu dengan angkringan keliling kota Salatiga. Diawalin dari sana. Setelah tahun 48, waktu zaman masih kerebutan Belanda Jepang itu akhirnya berhenti dan diteruskan oleh ayah saya, Budi Kristiono, yang sebutannya waktu itu kenalnya dengan sebutan Om Siang. Itu mulai dirintis tahun 1964 yang terus berjalan sampai sekarang. Berarti ayah saya, Budi Kristiono, itu generasi kedua. Sekarang dilanjutkan sudah sampai generasi keempat anak saya, Erlangga. Meskipun sudah berganti generasi, namun cita rasa khas Ronde Jago dari dulu hingga sekarang tetap terjaga dan tidak berubah. Salah satu menu andalan dari Ronde Jago adalah Ronde Sekoteng. Resep racikan ramuan warisan keluarga tetap dipertahankan secara turun-temurun. Terdapat berbagai bahan ramuan khas dari Ronde Jago yang terdapat dalam semangkuk Ronde Sekoteng, yaitu ronde yang dibuat dari tepung ketan, dicampur sedikit air, diberi isian, dibentuk bola, dan direbus kemudian dicampurkan bahan lainnya seperti gula, manisan kulit jeruk, sagu delima, kolang-kaling, manisan tangkwe, dan rumput laut. Bahan-bahan yang menyatu sempurna sehingga menciptakan sebuah aroma khas dan menghasilkan kenikmatan serta kehangatan saat menyeruput minuman ini. Berada di tempat ini, kita seperti bernostalgia masuk ke dalam dimensi waktu masa lalu. Bukan hanya resep olahannya saja yang dipertahankan, namun peralatan penghangat, cangkir minum, dan toples tempat kudapan pendukung pun masih dipertahankan dengan bentuk dan model klasik era zaman dulu. Berada di sebuah lorong pertokoan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Salatiga,
Meskipun tempatnya tersembunyi, namun tetap saja tempat yang satu ini tidak pernah sepi akan pengunjung. Dari cerita sejarah dan perjalanannya yang panjang, Wedang Ronde mampu bertahan hingga sekarang dan kini banyak dijajakan di warung-warung atau pedagang kaki lima yang ada di kota Salatiga. Menurutku, ronde di Salatiga ini cocok sama hawanya. Saya kan bukan orang Salatiga, maksudnya besar bukan di Salatiga. Ketika menikmati ronde di Salatiga ini, hawanya cocok dan pas. Soalnya dingin-dingin, terus disuguhkan sama ronde ini tuh cocok lah pokoknya. Mengabadikan kekayaan budaya menjadi langkah penting untuk menjaga Wedang Ronde Salatiga ini tetap lestari. Wedang Ronde Salatiga sebagai salah satu kuliner legendaris menjadi bagian dari objek pemajuan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan warisan budaya di Indonesia. Salam budaya, lestari budayaku.